Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih wa syukru lahu ala jami'i ihsanih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah karena Allah pertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, program Tadabbur Kalam by Mekatur, yang menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, lebih memaknai semua kalamullah, serta berusaha untuk mengambil hikmah dan pelajaran serta nasihat-nasihat yang sangat mulia dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita tadaburi. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, tidak pernah berhenti walau sesaat. Bersama program Tadabbur Kalam, kita ingin mengikuti dan mengamalkan tuntunan Nabi yang senantiasa berusaha dekat dengan kalamullah. Insya Allah Tadabbur Kalam pada episode kali ini kita melanjutkan surat An-Nisa ayat 117, kemudian 118, dan insya Allah 119. Apa kata Allah di ayat 118? Allah ingatkan bahwa sesungguhnya syaitan itu makhluk yang dilaknat oleh Allah, la'anahullah. Alasannya adalah 117, bahwa mereka orang-orang musyrik menyembah selain Allah, pada hakikatnya yang mereka sembah adalah berhala. Yang disembah adalah benda yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula dapat menolak bahaya. Kemudian mereka yang menyembah selain Allah itu juga karena memperturut setan. Dikatakanlah di surat An-Nisa ayat 117 bahwa mereka pada hakikatnya menyembah setan yang durhaka, setan yang terkutuk. Disinilah di antara alasan kenapa disebut setan itu la'anahullah, khususnya syaitanam marida, setan yang durhaka. Setan yang paling durhaka itu paling dilaknat oleh Allah, karena mereka mengajak manusia menyembah selain Allah. Mereka berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara. Karenanya orang-orang musyrik pada hakikatnya, kata Allah, menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun, atau
mereka terperdaya oleh setan sehingga mereka termasuk yang menyembah setan, padahal setan itu la'anahullah, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Allah juga menyampaikan bahwa mereka mengikuti setan, padahal setan sendiri mengatakan, la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan senantiasa menggoda manusia. Aku akan menjadikan manusia itu lebih banyak mengikuti aku daripada mengikuti selain aku. Disinilah bagaimana culasnya setan, berusaha menggoda manusia. Salah satu godaan setan yang paling berat adalah mengajak manusia menyembah selain Allah, mengajak manusia mempersekutukan Allah, mengajak manusia agar manusia tidak hanya percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah. Karena itu adalah tingkah buruknya, culasnya setan, maka Allah ingatkan, setan itu musuh yang nyata bagimu. Setan itu tidak menginginkan kebaikan darimu, tidak menginginkan kebaikan untukmu, tapi setan hanya menginginkan keburukan, kesesatan, serta kerugian untuk umat manusia. Bagaimana kerugian itu? Setan akan senantiasa menggoda manusia. Maka di ayat 119 Allah ingatkan bahwa setan itu akan berusaha menyesatkan, akan berusaha membuat kita berangan-angan, atau menganggap yang buruk itu baik, atau menganggap yang baik itu buruk. Dihiasilah sesuatu yang buruk itu nampak indah, sedangkan yang indah itu nampak buruk. Manusia yang terperdaya akan menganggap yang buruk itu indah karena sudah dihiasi oleh setan. Manusia yang terbawa oleh bujuk rayu setan akan menganggap yang indah itu buruk karena sudah dilabeli buruk oleh setan. La'anahullah. Itulah intisari dari ayat 117, 118, dan 119. Dan kita sempurnakan pembahasan tadabbur kalam ayat 119 setelah yang satu ini. Tetap bersama program Tadabbur Kalam by MacArthur. Sahabat MacArthur, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bertemu dalam program Tadabbur Kalam. Insya Allah kita akan bahas ayat 119 surat An-Nisa dan ayat 120. Di mana Allah mengingatkan di ayat 119 bagaimana syaitan itu sungguh-sungguh akan menggoda manusia dengan ungkapan penegasan. La'attakhidhanna la'udhillannahum la'umanniyannahum la'amurannahum. La di sini menunjukkan penegasan. Sungguh benar-benar kata syaitan, aku akan menyesatkan mereka. Aku akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Harapan-harapan palsu kepada mereka. Aku akan perintahkan mereka dan mereka akan menjalankan perintahku, yaitu memotong telinga binatang ternak. Yang kelima, mereka pun mengatakan, aku kata syaitan akan menyuruh manusia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yaitu mengubah ciptaan Allah yang sudah Allah cipta sebaik-baik keadaan.
Kita awali dari setan akan menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Tadinya manusia hendak melakukan kebaikan, maka akan disesatkan oleh setan sehingga dia malah melakukan keburukan. Tadinya dia berusaha untuk melakukan kebaikan, digoda, dirayu, sehingga dia tidak melakukan kebaikan, malah terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Wala umanniyannahum, memberikan harapan-harapan palsu, angan-angan yang kosong. Nanti kamu kalau ikut aku, maka kamu akan kaya raya. Akhirnya orang percaya kepada setan. Kalau ikut aku, kata setan, kamu akan selamat. Ternyata sebaliknya, yang ikut setan Allah celakakan di dunia juga di akhirat. Wala amurannahum, setan akan menyuruh manusia untuk memotong telinga binatang ternak. Di mana masyarakat jahiliyah, manakala hewan ternak itu untuk sesajen, untuk persembahan kepada berhala, maka dipotong telinganya sebagai tanda kesucian hewan tersebut dan layak dipersembahkan kepada selain Allah. Sedangkan kalau hewan itu untuk konsumsi manusia, telinganya tidak dipotong. Sehingga memotong telinga adalah sebagai isyarat saja bahwa mereka mematuhi perintah dari setan. Mereka juga akan menyuruh manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Ada dua hal di mana manusia akan mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama, mengubah ciptaan Allah yang memang sejak awal Allah sudah tetapkan. Mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Atau hal-hal yang sudah pasti ia ubah. Sedangkan yang kedua, ada sunnah, kita memotong kuku, memotong rambut. Karena itu secara sunnatullah, ketetapan Allah pasti bertambah panjang. Pasti tidak mungkin tetap dalam kondisi ketika sebelumnya. Rambut anak-anak beda dengan rambut remaja, rambut orang tua. Itu yang dibolehkan oleh para ulama. Siapapun yang menjadikan setan sebagai pelindungnya selain Allah, maka ia sungguh sudah merugi dengan kerugian yang amat sangat nyata. Tidak sampai di situ, setan terus berjanji, janji yang muluk, janji yang tidak pernah ditepati. Demikian setan akan terus untuk membangkitkan angan-angan kosong. Agar manusia memiliki panjang angan-angan, tetapi tanpa usaha. Panjang angan-angan tanpa doa. Karena sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah beramal, berbuat yang baik, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Sedangkan sebaliknya setan maunya kita berangan-angan palsu saja. Maunya kita mendapatkan berbagai apa yang kita inginkan tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa amal, tanpa doa. Maka dikatakan janji setan itu adalah menggiurkan. Janji setan itu adalah pasti palsu. Janji setan itu adalah meninabobokan. Janji setan itu menyesatkan. Jadilah manusia tidak mau beramal, tidak mau beribadah. Jadilah manusia sangat bergantung kepada setan. Tenang, semuanya akan dipenuhi. Padahal seharusnya kita yakin kepada Allah. Kalau kita beriman, beramal soleh, Allah akan penuhi segala kebutuhan kita semuanya. Dan dihindarkan dari bujuk rayu syaitan. Terakhir Allah ingatkan, mereka yang menyembah selain Allah, memperturut godaan syaitan, mengikuti apapun titah perintah syaitan, maka Allah siapkan tempat kembalinya adalah jahanam. Dan saat mereka berada di dalam neraka jahanam, mereka tidak akan mendapatkan yang menolong, yang melindungi, yang memberikan pembelaan. Itulah akhir dari ayat 121 menutup bagaimana setan menggoda manusia dengan berbagai cara. Dan bagaimana manusia yakin kepada Allah bahwa setan tidak mungkin menggodanya, tidak mampu menggodanya. Dan mereka yang terperdaya, tergoda oleh setan, maka disiapkan tempat yang paling buruk, tempat yang paling tidak disukai, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillah,
thumma na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita senantiasa mengingat Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari semua godaan serta hasutan dari syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah pembahasan kita di Tadabbur Kalam ayat 119, 120 dan 121. Insyaallah program Tadabbur Kalam by Mekatur senantiasa hadir menyapa seluruh pendengar dimanapun berada, seluruh pemirsa dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Mudah-mudahan menambah kemanfaatan, menambah keberkahan untuk kita semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.